Selamat sahabat semuanya. Sahabat, ini judul cerita kita adalah kata-kata yang harus diingat. Semoga kita sahabat ini selalu bergembira dan biarlah Tuhan menyertai kita selalu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat dan perlindungan-Mu. Sekarang kami anak-anak akan memulai acara perbaktian kami, walaupun kami berbakti secara online. Biarlah Tuhan yang menyertai dan menjaga kami selalu, menjaga orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ayat hafalan kita sahabat ini terdapat di Ulangan 11 ayat 13. Kasihilah Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Kita sama-sama nyanyikan lagu buka kita yang berjudul God is so good. Saat ini kita akan lihat pelajaran mengenai Yosua, pemimpin setelah Musa. Disimak baik-baik ya adik-adik, semoga pengetahuan ini bisa menambah wawasan kita tentang Alkitab. Kitab Yosua. Mari kita mundur sedikit dan mengingat kembali kisah sebelumnya. Allah memilih Abraham dan lalu keluarganya menjadi umat Israel yang kemudian dijadikan budak di Mesir. Jadi melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan Allah membawa mereka melewati padang gurun. Kemudian bangsa Israel berkemah di luar tanah perjanjian, dan Musa mengajak mereka untuk menaati perintah Allah, supaya mereka bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain siapa Allah itu. Kitab Yosua dimulai persis setelah Musa mati, dan bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Kisah tentang Yosua dirancang dalam 4 gerakan utama. Pertama-tama, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka menghadapi permusuhan dari orang Kanaan, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran. Kemudian setelah memenangkan pertempuran itu, Yosua membagi-bagi tanah perjanjian sebagai warisan kepada 12 suku Israel. Dan kemudian, kitab ini diakhiri dengan pesan terakhir yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita masuk dan lihat jalan ceritanya. Bagian pertama diawali dengan kematian Musa, dan Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru Israel. Dan penulis dengan sengaja menampilkan Yosua sebagai Musa yang baru. Sama seperti Musa, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menaati hukum Taurat, yaitu perintah perjanjian yang diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Kemudian Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah perjanjian,
persis seperti yang dilakukan Musa di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Kecuali kali ini, semua berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang Kanaan berbalik dan mengikuti Allah Israel. Yosua kemudian memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Sama seperti laut terbelah untuk Musa di kitab Keluaran, demikian juga sungai Yordan terbelah dan imam-imam mengangkut tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan diikuti oleh seluruh umat Israel. Sekarang di pasal 5, kisahnya mengalami transisi. Umat Israel mengingat kembali akar mereka sebagai umat perjanjian Allah dan generasi yang baru disunatkan. Dan mereka merayakan Paskah yang pertama di tanah perjanjian. Kemudian, mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan Yosua mengalami perjumpaan yang aneh dengan seorang kesatria misterius, yang ternyata adalah komandan malaikat Allah. Lalu Yosua bertanya, "Engkau di pihak kami, atau engkau di pihak musuh kami?" Kesatria tersebut menjawab, "Bukan keduanya." Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang sebenarnya di sini adalah, apakah Yosua ada di pihak Allah? Jelas sekali bahwa keseluruhan kisah ini bukanlah tentang bangsa Israel melawan orang Kanaan, melainkan kisah pertempuran Allah. Dan bangsa Israel akan memainkan peranan sebagai penonton dan kadang-kadang sebagai pendukung rencana Allah. Kisah ini menuntun kita pada bagian selanjutnya. Kita menemukan berbagai cerita mengenai perselisihan yang dialami bangsa Israel dengan beberapa kelompok orang Kanaan. Dan bagian pertama menceritakan kisah dua pertempuran secara detail. Dan kisah itu diikuti oleh beberapa kisah pendek yang merangkum tahun-tahun pertempuran menjadi beberapa ringkasan singkat. Dua pertempuran pertama adalah melawan kota Yeriko dan Ai. Kedua pertempuran itu menyuguhkan gambaran yang bertolak belakang antara kesetiaan Allah dan kegagalan bangsa Israel. Di Yeriko, bangsa Israel melakukan pendekatan yang benar-benar pasif. Mereka membiarkan hadirat Allah dalam tabut perjanjian, menuntun mereka mengelilingi kota diiringi dengan musik selama 6 hari. Dan sama seperti Rahab yang berbalik kepada Allah Israel, mungkin orang-orang Yeriko akan melakukan hal yang sama. Namun ternyata tidak. Jadi di hari ke-7, imam-imam meniup trompet dan tembok Yeriko runtuh, sehingga membawa bangsa Israel pada kemenangan. Inti dari kisah ini adalah bahwa Allah lah yang akan membebaskan umatnya. Bangsa Israel hanya perlu percaya dan menunggu. Lalu kisah selanjutnya tentang pertempuran melawan bangsa Ai yang memberikan pembelajaran yang berbeda. Adalah seorang Israel yang bernama Akan. Dia mencuri dari Yeriko beberapa barang yang dikhususkan untuk Allah saja dan dia berbohong mengenai itu. Ini adalah kejadian yang sangat timpang setelah semua yang dilakukan Allah untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel bertempur melawan bangsa Ai dan mereka kalah telak. Hanya setelah dengan rendah hati mereka mengakui dosa dan menindak dosa Akan, Israel bisa meraih kemenangan kembali. Jadi kedua kisah ini diletakkan di depan untuk mengajarkan nilai yang penting. Jika bangsa Israel ingin mewarisi tanah perjanjian, mereka harus menaati dan percaya kepada perintah Allah. Mereka tidak mendapat perlakuan khusus. Paruh kedua dari bagian ini dimulai dengan orang-orang Gibeon, kelompok orang Kanaan, dan mereka bertindak persis seperti yang dilakukan Rahab, yaitu berbalik dan mengikuti Allah Israel dan mereka mengadakan perdamaian dengan bangsa Israel. Tindakan ini sangat bertolak belakang dengan raja-raja Kanaan lainnya, yang mulai membentuk aliansi dan koalisi, dan mereka ingin menghancurkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel terlibat pertempuran dengan mereka, dan bangsa Israel meraih kemenangan besar. Jadi keseluruhan bagian ini disimpulkan dengan ringkasan daftar kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Musa dan kemudian oleh Yosua. Sekarang, mari kita berhenti sejenak karena besar kemungkinan kisah-kisah ini dan segala kekerasan yang ada di dalamnya akan membuat kita terganggu. Dan jika kita adalah pengikut Yesus, kita pasti bertanya-tanya. Seperti, bukankah Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu"? Mengapa Allah menyatakan peperangan di sini? Jadi pertama, mengapa harus orang Kanaan? Alasan utamanya sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya di kisah Alkitab, yaitu karena kebudayaan orang-orang Kanaan sudah berubah menjadi sangat rusak secara moral, terutama jika berhubungan dengan seks. Lihat Imamat pasal 18. Mereka juga melakukan praktek pengorbanan anak secara marak. Lihat Ulangan pasal 12. Jadi Allah tidak ingin praktek ini mempengaruhi umat Israel. Orang Kanaan harus diusir. Hal ini memunculkan pertanyaan kedua. Apakah Allah benar-benar memerintahkan pembantaian orang Kanaan seperti suatu genosida?
Sekilas, kita melihat frasa yang digunakan dalam kisah-kisah ini. Bangsa Israel menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka tidak membiarkan satu orang pun atau apapun yang bernafas selamat. Tapi jika kita membaca untuk kedua kalinya dengan lebih cermat, kita akan melihat bahwa ungkapan-ungkapan ini adalah hiperbola dan tidak harfiah. Jadi kembalilah ke perintah awal tentang orang Kanaan dalam Ulangan pasal 7. Israel pertama kali diperintahkan untuk mengusir orang Kanaan, tapi kemudian diperintahkan untuk menghancurkan mereka. Dan kemudian diikuti perintah untuk tidak kawin dengan mereka atau melakukan transaksi bisnis dengan mereka. Jadi mereka tidak bisa menikahi seseorang yang telah mereka hancurkan. Saya pikir Anda mengerti maksudnya. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah Yosua. Perhatikan dengan seksama. Sebagai contoh, dikatakan dalam Yosua pasal 10 bahwa bangsa Israel tidak membiarkan satu orang pun selamat di kota Hebron dan Debir. Kemudian di pasal 15, kita melihat kota-kota ini masih didiami oleh orang-orang Kanaan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosua menyesuaikan dengan kisah-kisah pertempuran kuno lainnya dengan menggunakan bahasa hiperbolis dan tidak harfiah sebagai gaya narasinya. Jadi sebenarnya, kata genosida tidak benar-benar mewakili yang kita baca di sini. Apalagi jika kita mengingat kisah tentang orang-orang Kanaan yang berbalik kepada Allah Israel, seperti Rahab dan orang-orang Gibeon. Allah sangat terbuka kepada mereka yang mau berbalik kepadanya. Hal terakhir yang perlu dipikirkan adalah bahwa kisah-kisah ini menandai momen unik dalam sejarah bangsa Israel. Pertempuran ini terbatas pada segelintir kelompok masyarakat yang tinggal di tanah Kanaan. Dengan semua bangsa lain, Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengejar kedamaian. Silahkan baca Ulangan pasal 20. Jadi, tujuan dari kisah-kisah pertempuran ini bukan supaya kita, para pembaca, pergi melakukan kekerasan atas nama Tuhan. Sebaliknya, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Allah membawa keadilannya atas kejahatan manusia pada saat yang unik dalam sejarah, dan bagaimana Allah membebaskan Israel dari pemusnahan oleh orang Kanaan. Sekarang mari kembali pada susunan kitab ini. Setelah beberapa tahun pertempuran, kita melihat Yosua yang semakin tua dan dia mulai membagi-bagikan tanah perjanjian kepada kedua belas suku Israel. Dan sebagian besar bagian ini adalah tentang penentuan garis batas. Jujur saja, ini sangat membosankan. Ini seperti membaca peta tanpa gambar. Tapi bagi umat Israel, penentuan garis batas ini sangatlah penting. Ini merupakan penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi kini janji itu digenapi sampai ke detail-detailnya, yang menuntun kita ke bagian akhir. Yosua memberikan dua pidato kepada umat Israel. Pidato ini sangat mirip dengan pidato terakhir Musa di kitab Ulangan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hati Allah, bagaimana dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, dan menyelamatkan mereka dari orang Kanaan. Jadi, Yosua mengajak mereka untuk meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan setia kepada perjanjian yang telah mereka buat. Jika mereka menaatinya, itu akan menuntun kepada kehidupan dan berkat di tanah perjanjian. Namun jika mereka tidak taat, Israel akan mendatangkan penghakiman Allah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kanaan. Mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan. Jadi Yosua meninggalkan bangsa Israel dengan sebuah pilihan. Apa yang akan dilakukan bangsa Israel? Itu adalah pertanyaan besar yang muncul di akhir kitab ini. Dan itulah kitab Yosua. Saatnya kita akan mendengarkan cerita sekolah sahabat dari Musa. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Words to Remember. The memory verse is from Deuteronomy chapter 11, verse 13. It says, "Love the Lord your God and serve him with all your heart." Today's message is we worship God when we choose to obey him. Do your parents ever say things like, "Don't forget to take out the trash," or "Don't forget to feed the dog"? They are reminding you to obey. The children of Israel were about to enter the promised land without Moses. What would he say to them?
Moses looks longingly out over the Jordan River into the Promised Land. He is sad because he won't be going there. He pleads with God to let him enter that land with the people, but God says to Moses, "Speak no more of this. You may view the land, but you may not enter it." So Moses doesn't ask about it anymore. He accepts God's wisdom and will. But now Moses thinks about the children of Israel. Who is going to lead them if he can't? Who is going to care about them? He prays and asks God to provide a good leader. God tells Moses that Joshua will lead the people. Joshua has worked beside Moses since Aaron died. Moses knows Joshua is a man of wisdom and faith, so Moses is happy with God's choice. God has one last thing for Moses to do. Many years have gone by since the people first heard the 10 Commandments at Sinai. Most adults living now were small children then or hadn't even been born. They could not have understood what was happening at Sinai. Few of them were old enough to know what it meant. So God tells Moses to proclaim these laws once more. God wants his people to follow his law as they settle into their new land. And so Moses calls the people together. Moses' face is lit up with a holy light. His clear and wise eyes look out over the thousands of people standing before him. These are his last words to them. With much emotion, he begins repeating their history. They had been slaves in Egypt, and God had rescued them. He reminds them of the great miracles God had performed for them. He tells how they had escaped through the Red Sea. And during all their travels, God had provided food and water. He had guided them by a pillar of fire and cloud. He tells them of the sins of their parents who had grumbled, complained, and worshipped idols. He reminds them of their travel in the desert for 40 years before they could go into Canaan. Moses also talks of the great patience and love of God toward them, of his forgiveness and grace. Moses tells them that the rules God has given them are wiser than all the rules of the other nations. They are to be an example of God's wisdom. They are to care for the other nations. They are told of the wonderful things awaiting them in Canaan. Then Moses goes over the laws with them again. He is still afraid that they will forget and stray away from God. So he reminds them of the wonderful blessings that will be theirs if they obey God. He tells of the blessings of food, happy families, good leaders, and protection against enemies. But Moses also tells of the curses of losing their land if they disobey. They will have no peace or safety, and they will live in fear and sorrow and with diseases. Then Moses closes with a song. You can read it in Deuteronomy 32. It tells of the wonderful way God had shown his love in the past, and it tells of future events and the final victory of Christ's second coming. Moses says, "Command your children to obey carefully all the words of this law. They are not just idle words. They are your life." The people are to memorize this song, to teach it to their children. They are to remember it always. It will help them remember what God has done for them. After this, Moses climbed Mount Nebo in the land of Moab. There he looked one more time into the Promised Land. And Moses, the servant of the Lord, died there in Moab, as the Lord had said. Created and produced by Falvo Fowler. This podcast is read by Franita Buddy Fullwood for Gracelink.net. Animation and artwork by Diogo Godoy. Audio is post-produced by Faith To at Studio El Piso in Singapore. The theme music is by Clayton Kinney. The audio engineer was Maurice Bailey.